Terus kalau bagi Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib Ustazah Ifati fil azani Allah wa iyyakum. Khafidhani khafidakunallah. Rahimani wa rahimakunallah. Taib. Kita masuk di kaidah badal, tapi sebelum itu Ustazah Murni ya menyampaikan tentang rekamannya coba. Rekamannya. Baik, yang mengenai kaidah penulisan hamzah pada Rasam Utsmani. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Penulisan hamzah di awal kata ditulis dengan rumah alif. Sedangkan di tengah kata itu dibagi menjadi 2. Jika di tengah kata hamzahnya sukun dan sebelumnya berharokat, maka ditulis sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Contohnya, jitum ansya'akum mu'minuna. Jadi di sini jitum hamzah ditulis di atas ya karena sebelumnya kasroh. Hamzah tambahkan sudah sukun ditulis di atas ya. Iya, hamzah sukun hamzahnya ditulis di atas ya. Karena hamzah sukun ditulis di atas ya gitu Ustaz. Kita sedang membahas hamzah sukun ya. Ya Ustaz. Hamzah sukun diletakkan di atas ya karena sebelumnya berharokat kasroh. Ansya'akum hamzah kok ansya'akum? Ansya'akum. Salah itu Ustaz. Nggih, salah berarti. Ansya'akum hamzah sukun ditulis di atas alif karena sebelumnya berharokat fathah. Kemudian pada mu'min. Sebenarnya kalau mau lebih sempurna itu bukan ditulis di atas gitu sebagai ditulis dalam bentuk itu sebenarnya. Jadi ini kan udah tanda baca kalau kita ditulis ya, tapi kalau bicaranya rosem perwujudan hamzah itu ya dari huruf ya-nya itu gitu. Oh iya. Perwujudan hamzah itu dalam bentuk alifnya itu gitu. Iya. Oh iya, soalnya kan hamzahnya tambahan ya, yang merah. Hamzah itu ya. Yang satunya dobel. Lanjut. Dalam bentuk berarti ditulis dalam bentuk baik. Pada kata mukminun, hamzah ditulis dalam bentuk waw karena sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian untuk hamzah di tengah kata yang berharokat, apabila sebelum hamzah berharokat tersebut sebelumnya adalah huruf sukun, maka ditulis dengan gimana kalimatnya ya? Ditulis sesuai harokat hamzah itu sendiri. Misalnya qaimatun hamzah ditulis dengan ya karena berharokat kasroh. Ditulis lagi Ustazah, hamzah kasroh ditulis dengan ya. Oh iya. Berarti nanti diganti lagi Ustaz. Di mana ya? Betul. Ustazah udah betul. Tulisannya tinggal menjelaskan contohnya itu. Tadi kan hamzah sukun. Nah, sekarang hamzah berharokat. Nah, harokatnya kan kasroh. Nah, kasroh ini kan Ustazah sedang menjelaskan sebelumnya sukun gitu kan. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada pengecualian jika ada double alif maka ditulis tanpa rumah. Misalnya nisa ukum hamzahnya tidak ada. Tanpa rumah jika ada kemungkinan double alif gimana ya? Jadi double alif kan nggak boleh gitu kan dalam rosem. Dalam satu kata ya, double alif, double ya, double waw itu dalam satu kata itu nggak boleh. Nah, sehingga alifnya tersebut dihilangkan. Gimana kalimat enaknya? Oh, alif yang menjadi wujud hamzah. Jika ada kemungkinan ketika ditulis itu mengakibatkan double alif gitu. Oh, sebentar. Gimana enaknya ngomong? Tanpa rumah
apabila susah bilangnya Ustaz. Iya, penulisan hamzah tersebut mengakibatkan bertemunya dua alif. Ya. Apabila penulisan hamzah tersebut mengakibatkan bertemunya dua alif, maka alifnya tidak ditulis. Oke, sehingga hamzahnya tanpa rumah. Hamzahnya tidak mempunyai rumah. Mempunyai rumah. Udah lah, udah kepentok. Oke, lanjut Sada. Kemudian hamzah berharokat di tengah kata. Apabila sebelumnya adalah huruf berharokat, maka dilihat dulu harokatnya. Apabila harokatnya, apabila hamzah berharokat fathah, yang sebelumnya berharokat baik fathah, kasroh maupun dhammah, maka ditulis sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Misalnya sa'alu yu'ayyidu fi'atin. Nah, di sini juga ada pengecualian apabila ada kemungkinan kalau ditulis ada kemungkinan double alif gitu ya. Maka kemudian alifnya tidak ditulis. Contohnya maaf. Nah, kemudian hamzah yang berharokat terletak di tengah kata. Jika hamzahnya itu berharokat kasroh, sebelumnya berharokat baik fathah, kasroh atau dhammah ditulis dengan ya. Contohnya yaisu, su'ilat, bagiikum. Nah, kemudian untuk hamzah berharokat yang terletak di tengah kata, sebelumnya berharokat dhammah, maka ini harus dilihat lagi huruf harokat huruf sebelumnya. Kalau fathah atau dhammah ditulis dengan waw. Contohnya nakro'uhu. Jika sebelum hamzah dhammah berharokat kasroh ditulis dengan ya. Contohnya sanukri'uka. Oh ya, ini ada yang ketinggalan Ustaz. Tadi yang hamzah berharokat dhammah sebelumnya fathah atau dhammah. Jika setelah huruf hamzah tersebut diikuti waw, maka ada dua pendapat. Yang pertama ditulis dengan waw, contohnya bada'ukum. Pendapat yang kedua ditulis dengan tanpa rumah. Bada'ukum, jadi di hamzahnya itu tidak ada rumahnya, dan ini dianggap pendapat yang lebih tepat. Nah, kemudian hamzah juga bisa berada di akhir kata. Jika hamzah di akhir kata tersebut berharokat, maka dilihat jika sebelumnya berharokat sukun, maka ditulis tanpa rumah. Misalnya juz'un, dif'un, al-khob'a, kemudian su'un. Apabila hamzah berharokat di akhir kata, sebelumnya berharokat, maka ditulis sesuai dengan harokat sebelumnya. Contohnya bada'a, kuri'a, lu'lu'a. Nah, yang terakhir hamzah di akhir kata, hamzah sukun di akhir kata, maka ditulis sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Contohnya bu, ji, yasha. Oke, cukup ya. Baik. Ini udah kayak disertasi. Ustaz, saya tanya, kalau ada hamzah sukun, sebelumnya sukun, gimana? Hamzah sukun, sebelumnya sukun, nggak bisa Ustaz. Oh, nggak bisa ya? Kenapa itu? Tunggu. Kalau sebelumnya sukun tapi huruf ilah, mungkin ya, sebentar Ustaz. Hamzah sukun, sebelumnya sukun. Tunggu Ustaz. Tanya. Nah, kita dulu. Tunggu, hamzah sukun. Kayaknya kemarin ada. Hamzah sukun. Yang lain juga boleh jawab ya. Calling friend boleh, Ustazah? Calling friend. calling. Ya, Ustazah yang lain. Hamzah sukun. Kayaknya kemarin tuh mau nanya itu, Ustaz, tapi sudah ketemu. Gimana? Hamzah sukun.
sukun, sebelumnya sukun. Ini hamzah berharokat. Hamzah sukun berharokat sebelumnya. Enggak, pertama kejadian enggak peristiwa itu? Hamzah Oh, nggak sukun. bisa deh Ustaz. Kalaupun sebelumnya huruf ilah, pasti langsung dibaca hamzah sukunnya ya. Masih katanya mau bisa atau enggak jadi? Nggak jadi Ustaz. Nggak jadi. Enggak jadi apa? Enggak jadi bisa atau enggak Nggak jadi? jadi bisa. Nggak jadi ingat Ustaz. Hamzah sukun, sebelumnya sukun. Ada enggak ini di bahasan Ustaz? Kayaknya enggak ada keterangan. Nggak ada Ustaz. Enggak mungkin di awal sukun. Ketinggalan ya. Nah, di tengah kata hamzah sukun sebelumnya berharokat adanya. Kalau hamzah sukun sebelumnya sukun enggak ada. Kalau hamzah berharokat sebelum sukun mungkin. Hamzah sukun sebelumnya hamzah berharokat sebelumnya berharokat ya wajar. Terus hamzah sukun di akhir. Nah itu mungkin salah. Hamzah sukun hamzah sukun di akhir kata Ustaz, bukan di akhir kalimat. Oke, kalau misalkan hamzah sukun ternyata dia ditulis sesuai harokat sebelumnya, gitu kan? Berarti sebelumnya kan harus sebagai harokat Ustaz. Oh, ya. Sukun kan bukan harokat. Nah, berarti mungkin nggak hamzah sukun sebelum nggak ada Ustaz. Yang benar. Calling friend. Halo Ustaz yang lain. Ini Ustaz yang lain itu ada berapa orang sih yang hadir? Saya tuh masih, Ustaz? Saya masih nyimak dulu kemarin 2 hari, soalnya sambil kesana kemari. Oh, enggak. Ada tugas lain. Jadi masih belum terlalu mudah. Ya, oke. Tapi udah 2 kali nih diulang kok. Insya Allah Ustaz bisa nangkep. Ustaz Alia. Iltiko usakinain bukan Ustaz? Terjadilah yang namanya iltiqa'u sakinain. Berarti mungkin dong hamzah sukun ketemu dengan huruf sebelumnya sukun. Contohnya Ustaz? Kayaknya mungkin. Mungkin, oke ya. Contohnya. Tapi kemungkinan hurufnya ilah ya. Contohnya mat muttasil arif. May yasha. Tuh. Hamzahnya sukun nggak? Disukunkan. Iya, sukun. Kalau sukun asli kayaknya nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kalau sukun. Kalau pertanyaannya sukun asli mungkin nggak sebelumnya sukun? Kayaknya enggak deh, gitu ya. Ya. Jadi kalau sukunnya disukunkan menjadi sukun arid, maka mungkin. Ya. Yasha'u misalnya kan. Coba kita analisa. Kalau dia yasha'u, dia itu hamzah di akhir dan dia berharokat. Sebelumnya sukun, ditulis tanpa rumah. Udah betul. Yasha'u nggak ada rumahnya kan? Oke, dah clear nggih hamzah. Walhamdulillah. Sudah hamzah di akhir kata. Badal kemarin sudah? Coba ada yang menerangkan yang lain, yang selain Ustaz Murni barangkali ingin berpartisipasi. Ustaz, ya tunjuk ya memang ya tunjuk. Ustaz Amida, bisakah? Hadir? Apa masih di toko Ustaz? Oh, siap. Ustaz Fari. Saya bisa? Nggih, menyampaikan ringkasan badal. Kan saya belum Ustaz. Besok ya insya Allah. Insya Allah. Ustaz Alia. Masuknya wajah yang lain. Siap. Sekarang Ustaz Alia. Badal nggih? Badal atau iwat atau diartikan dengan mengganti. Yang pertama ditulis waw. Suaranya kecil. Oh, kecil. Kurang maju dikit. Pertama badal dia mengganti apa saja nggih?
Silakan sudah. Badal mengganti huruf alif. Astagfirullahaladzim. Mengganti huruf alif, Ustaz? Macam-macam nanti. Itu tinggal Bukan hamzah ya, Ustaz? Kan yang diganti nanti bisa alif, bisa sin, bisa ha, bisa nun. Memang mayoritasnya nanti alif. Baik, Ustaz. Oke, coba Ustaz, silakan. Alif ditulis dengan waw atau ya, sin ditulis dengan shad, ha ditulis dengan ta, nun ditulis dengan alif. Aduh, contohnya. Alif ditulis dengan ya karena memang asalnya itu huruf ya. Contohnya huda. Hadiyu. Aslinya apa huda? Hadiyu. Dan sakoyun ditulis dibadalkan dengan sako. Kemudian alif taknis yang menandakan perempuan pada wazan fu'ala dan fa'la. Alifnya adalah alif maksurah ya, Ustaz. Oke, bagus lah, udah pinter ini berarti. Kemudian lanjut. Alif majhul asli pada kata hatta. Contoh yang lain juga pada kata lada, ila, ala. Dibagi tiga, Ustaz. Kalau hatta, ila, ala itu huruf. Hatta, ala. Hatta, ila, ala itu adalah contoh-contoh di huruf. Ya, huruf pada huruf. Oke. Kan ada huruf, ada isim, ada fiil kan? Ya. Oke, berarti kalau lada fiil ya, Ustaz? Kalau lada fiil. Oke. Mata juga fiil. Mata itu istifhamiyah. Dia kata tanya. Oh, istifham. Oke, an huruf lah, Ustaz. Oke, kalau an. Anna itu kata tanya juga. Anna itu apa ya? Bagaimana ini gitu ya? Oke. Kaifa bisa bermakna kaifa. Anna hadza. Lada fiil ditulis dengan lada dengan huruf ya di surah Yusuf dengan lada dengan alif di belakangnya. Okay. Kemudian sepakat alif ditulis dengan ya. Alif pada kata saja, madzaka, ad-duha. Dimanapun berada. Aduh, catatan saya amburadul, Ustaz. Tapi udah bagus, udah bisa terbaca oleh sendiri kan, yang penting Ustaznya bisa baca. Oke, dimanapun berada juga pada kata zahaha, duhaha. Oh, duhaha. Oh, kenapa sih? Bisa dahaha, bisa juga sih, okay. Boleh. Dahaha, talaha, tohaha, okay. Al-aula. Al-aula. Oke. Aduh, satu lagi nggak Al-Quwa. Aqua, oke. Al-Quwa, bukan aqua ya, Al-Quwa. 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 Oke. Sampai di situ, Ustaz? Oke, udah bagus. Walaupun aslinya wawu dia ya. Iya. Yang ini masih belum ngerti, Ustaz. Kenapa tohaha aslinya wawu? Tohaha artinya tohwun, Ustaz. Oh, tohwun. Nggih, al-ula al-ulu. Al-qawi itu kan al-quwwah, double waw. Jadi aslinya wawu tapi ditulis alif bengkong. Al-quwwah. Al-quwwah itu kan double waw kan?
Oke, udah. Ya, Ustaz. Ada yang ditanyakan? Lanjut nggih? Belum kan? Selanjutnya sepakat ulama alif tulis waw, silakan. Sepakat ulama alif ditulis waw pada kata ar-riba dan bil qadati. As-salata. Juga ya Ustaz ya? Oke. As-salata, az-zakata. Oke, ada 8 loh, 8 lafadz. Catatan saya baru ada 2 Ustaz. Oke, ya udah saya dikting ya. Pertama ar-riba. Ar-riba, oke. Oke. Atau saya ketikkan di sini sekalian, nggih. Ini dibesarkan bisa kan Ustaz? Oke. Ustaz pengennya saya ngetik kali, coba. Iya. Lihat sama-sama ngetik. Oke. Tapi nggak usah saya berikan harokat, nggih. Mantap. Sama. Kita kan baca rosem sekarang. Titik itu sudah pelanggaran rosem sebenarnya. Ar-riba, ternyata begini tulisnya, nggih. Terus Al-qadati. bil ghodati. Oh, bil qadati. Bil ghodati itu ternyata bukan pakai alif. Pakai waw. Nah. Setelah itu kamiskatin. Ustadz, tapi dalam penulisannya itu di atas waw itu nanti ada alif shagirnya ya? Okay. Untuk mushaf Timur Tengah ada alif, ada fathah sama alif shagir ya. Dia itu fathahnya di atas dalnya, di atas huruf sebelum wawnya. Ya, Ustaz. Dia itu kayak yang dicontoh. Nanti setelah ini guys, setelah ini kita bahas, kita ketik itu. Penting ini. Ustazah biasa pakai Timur Tengah atau Indonesia? Madinah. Ya, Timur Tengah maksud saya. Timur Tengah, ya. Kemudian Ilan Najati. Najati ternyata tulisannya kayak Najawati gitu ya. Terus manat, wa manat tasalisatal usra. Kita baca selama ini manat udah nggak peduli kan? Setelah ini harus peduli ya. Ternyata tulisnya apa? Wamanawa. Wamanawa. Memang kadang suka membingungkan mungkin kalau baca aja karena ada tanda bacanya, jadi kita nggak pakai mikir, pokoknya bacanya gitu udah tahu gitu. Tapi kalau soal rasemnya jadi memang harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada dikte gitu, umpamanya saya bilang oke, tulis ini, nah, itu bisa lain-lain itu tulisnya, ada yang alif, ada yang ya, ada yang waw ya. Ustadz, setelah kamiskat itu apa? Setelah kamiskat. Ilan Najawati tulisannya ya. Ada ilangnya. Azaka. Zakati ternyata zakawati. Terakhir al-hayah. Tulisannya al-hayawa. Nah, ini setengah ya. Dah cukup 8? Iya. Saya sebelum Ustaz menjelaskan, saya mau tanya dulu, boleh? Boleh, silakan. Jadi yang akan Ustaz jelaskan ini, apakah di atas waw itu akan ada fathahnya? Kalau dalam keadaan kalau dia berharokat, apakah dia ada fathahnya atau hanya alif shagir saja? Oke, justru itu yang akan saya jelaskan. Oke, baik.
Saya Tapi, pikir Gus, mungkin kemarin udah ada yang dijelaskan sebagian atau apa gitu. belum. Oke, jadi itu yang saya tanya. Oke, baik. Nah, jadi aslinya kalau Timur Tengah, mat kan tidak pernah diberi harokat kan ya? Nggak pernah diberikan sukun kan ya? Iya. Ya, Timur Tengah. Kalau Indonesia diberi sukun nggak? Dikasih. Kecuali alif ya? Mat. Kalau mat. Alif tidak ada. Kalau tanda alif sukunnya, berdiri ya Ustadz? Kalau Gimana alif, tuh? alif itu Enggak, maksudnya kalau matnya fathah. Oh, fathah. Matnya apa? mat fathah itu gimana mat fathah? Bukan mat fathah. Apa maksudnya huruf berharokat fathah yang mat asli belakang pasti kan ada alifnya. Dan tidak ada tanda sukun. Pasti tapi tidak ada tanda sukun kan, beda dengan waw dan ya. Oh. Bagaimana yang Ini pertanyaan mendalam ini. Harus fokus. Masa begitu mendalam, Ustaz? Itu kan basic ya. Ya karena nggak pernah ditanyakan oleh orang awam ya. Gitu. Oke. Bagus. Sebentar, saya jadi bingung mau mulai jelasinnya yang mana tadi ya. Sebentar. Silakan yang Ustaz mau jelaskan aja dulu. Udah keburu dijekat. Sebentar. Coba Ustaz Zamur ini punya mushaf Indonesia nggak? Ada, Ustaz. Oke. Coba dibuka ya Al-Baqarah 275. Yang punya Timur Tengah juga silakan dibuka. Kalau yang Timur Tengah udah ada contoh di situnya ya. Coba dibuka Al-Baqarah 275. Atau di sini juga kita coba share screen yang Al-Baqarah 275 ya. Bentar saya buka dulu yang mushaf Indonesia. Oke. Kita buka yang Timur Tengah. Riba. Kebetulan saya juga ada. Riba. Ini kalau riba. 275. Nah itu. Ribanya Indonesia dengan ribanya Timur Tengah bedanya apa? Ya riba di Malaysia juga sama. Kalau Indonesia kan hanya di atas wawnya itu ada alif shogir, alamat tanda saja ya Ustadz ya. Ini Timur Tengah atau Indonesia? Alif berdiri. Indonesia uangnya nggak ada sukunnya. Di atas Ustadz bilang riba kan? Oh, alif shogirnya di atas waw ya? Enggak, kalau alif, alif enggak kita bahas kan? Kita sedang tidak membahas ziyadah alif kan? Tapi Ustadz kita ini Al-Quran apa ini Ustadz? Timur Tengah. Indonesia dan kalau yang sekarang ini Timur Tengah. Oke, saya pegang yang Indonesia nih sekarang satu. Oke, silakan Indonesia gimana? Indonesia riba di atas ba ada alif shogir. Terus diikuti dengan waw. Harus clear dulu. Indonesia ada alif shogir. Tidak ada. Tidak ada istilah alif shogir di Indonesia. Habis apa namanya? Alif berdiri ya? Maaf. Namanya apa? Ustazah Murni. Fathah berdiri. Oh, fathah berdiri. Saya nyontek dong sama Ustazah Murni dong. Oke, jadi namanya fathah berdiri di atas huruf ba. Terus di atas waw dan di atas alif tidak ada apa-apa. Kosong. Udah clear. Oke. Kalau Timur Tengah seperti ini. Jadi kita tuliskan ya biar semuanya ada bayangan. Kita coba. Kemarin coret-coretannya seru tuh Ustaz, saya lihat. Belum dilihat lagi sama saya. Oke. Kita lihat sekarang ar-riba. Tulisannya sepakat gini ya. Timur Tengah, Indonesia sepakat ya. Rosem. Oke. Abu Dawud dengan siapa? Dengan Imam Ad-Dani. Oke, sepakat. Ya, guru dan murid sepakat. Ya. Bedanya Timur Tengah dengan Indonesia hanya di bidang apa? Tanda baca. Walaupun ini sebenarnya nggak bahasan, tapi nggak apa-apa kita masuk sedikit di sini. Ar-riba
untuk Timur Tengah itu kan gini. Iya. Ya. Sedang biar ada bandingannya kita taruh di bawahnya sini. Sedangkan Indonesia saya pakai warna hijau aja ya. Ar-riba gini. Ya. Bedanya apa? Bedanya di sini. Ya, kalau Timur Tengah ada fathah plus alif kecil. Alif kecil. Kalau Indonesia adanya apa? Fathah berdiri. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Nah, clear ya? Udah itu aja. Ya. Udah. Beres, alhamdulillah. Sama di semua hal ya. Bil ghodati juga sama. Ya, Timur Tengah dengan apa? Dengan wawnya seolah-olah ada alif kecil. Ya, Kamiska juga sama. Wawnya seolah-olah ada alif kecil. Kalau Indonesia kosong. Ya, fathah berdirinya nempelnya di mana? Di huruf sebelumnya. Ya, di huruf sebelumnya. Nah, disinilah terbukti bahwasannya mushaf Indonesia itu katanya kalau waw mati dia ada sukunnya kan kalau dia huruf mat waw. Iya. Ya, kenapa di sini nggak dikasih sukun? Karena dia menggantikan alif ya, Ustaz. Iya, karena dia aslinya adalah Alif. Alif yang tertulis waw. Kok bisa tertulis, Ustaz? Ya, karena secara rosem ada namanya badal. Nah, ini kita bahas. Ya. Secara rosem dia alif ditulis waw. Nah, di kalimat ar-riba ini ada double alif enggak? Ada. Mana double alif? Itu setelah wawu. Nah, kan waw sama alif bukan lagi double alif. Kan wawunya aslinya alif. Aslinya, tapi kan sekarang udah bukan asli. Alifnya alif mustatir. Kalau di Madinah ada bulatnya di atas, Ustaz. Dia di atas alif doang, tapi di atas waw nggak ada bulatnya. Nggak ada. Iya. Pertanyaan saya, di sini ada double alif apa enggak? Double. Mana double alif? Yang mana tadi? Yang Halo. Tidak tahu. Mana Ustazah katanya double alif? tidak enggak tertulis sih. Alifnya sudah tertulis wow. Masih boleh disebut double alif enggak? Jadi enggak. Secara hakikat ya. Iya. Tapi secara syariat enggak. Gitu. Ya, nggak ada yang mau kejebak nih, Ustaz. Ya. Jadi yang penting kita nangkep maksudnya ya. Jadi wow di sini aslinya alif, tetapi sudah berubah menjadi wow. Ketika sudah berubah jadi wow, dia dihukumi alif atau dihukumi wow? Alif. Alif tetap. Berarti ada double alif dong. Iya, makanya karena double alif, jadi ditukarkan Ya, jadi ini maunya yang bisa sesudah apa menerangkan yang secara sebelum enak gitu. nggak? Ada yang bisa menerangkan secara enak nggak biar kita pemahamannya itu bisa menjawab pertanyaan dengan tuntas yang seperti yang saya tanyakan tadi. Kan jadi jadi maksudnya gini, Ustaz, yang Ustaz tanyakan adalah yang sebelum atau setelah. Kalau sebelum ada double alif, tapi karena ada double alif itu maka digantikan dengan dibadalkan kepada wow gitu. Ini berani menyalahkan yang nanya ya. Apa namanya kan? Terus alif yang setelah wow itu gimana? Ya, Ustaz ya. Ustaz kan selalu mengajarkan ilmiahnya. Jadi kira-kira itu ilmiah nggak, Ustaz? Iya, pertanyaan saya ilmiah apa enggak gitu ya? Jawaban saya. Ustaz Ami udah tanya. Ada lagi coba yang lain menjelaskan.
sebelum nuntut saya ya. Silakan coba. Kalau Ustadz pertanyaannya kayaknya nggak bener, ya nanti dulu ya. Nanti kalau saya jawab nanti beres urusan masalahnya. Coba Ustadz yang lain. Mungkin ini alasan diganti dengan waw supaya tidak terjadi double alif. Ya kan, sama kan? Ya sama, paling beda kalimatnya maksudnya itu. Nggak, maksudnya makanya jadi maunya Ustadz itu sebelum atau setelah. Tadi saya udah jawabnya sebelum dan setelah gitu. Ya sudah, Ustazah jelaskan sebelum dan setelahnya coba. Sebelumnya gimana, setelahnya gimana, silakan. Siapa Ustadz? Saya? Iya. Itu tadi kan sudah. Kalau misalnya ya. kan tidak boleh ada dua alif yang tidak boleh ada double alif. Nah, kalau dia double, karena dia double, maka dia dibadalkan kepada huruf waw. Jadi setelah penulisannya dirubah, otomatis tidak ada lagi yang double alifnya. Saya cuma bisa begitu aja jelasinnya, Ustadz. Kenapa riba itu harusnya kayak gimana sih? Riba itu kan gini aja kan tulisnya, kalau mau selamat udah gini kan? Kan aslinya bukannya ada maksud. Oh, aslinya apa Ustazah? Wow. Oh, aslinya wow. Wih, menarik ini aslinya wow. Ya, tadi kata dasarnya apa kata dasarnya riba? Ribawa. Ribawa gini ya? Ya. Terus tadi double alifnya di mana, Ustaz? Alifnya alif zaidah. Oh, alif zaidah. Oke. Pinter ini, udah mulai masuk nih alif zaidah. Oke. Apa definisi alif zaidah dalam hal ini, Ustaz? Alif tambahan. Iya, tambahan. Kenapa disebut zaidah? Kenapa nggak disebut alif asliyah? Kan nggak asli, Ustaz. Tambah. Ya iya, nggak asli. Ya, cara membedakan alif zaidah sama alif asliyah itu apa? Ada sekarang. Cara membedakan alif zaidah dengan alif asliyah itu apa sih? Termasuk semua ya. Nanti ada namanya nun zaidah, ada namanya lam zaidah, ada namanya mim zaidah, ada apapun ya. Lihat apa sih bedanya? Lihat root word-nya, asal kata. Nah, betul ya. Kalau zaidah itu bukan akar kata. Kemarin dijelasin tapi lupa. Bukan salah saya berarti ya. Ya, artinya apa? Kalau alifnya dihapus, dia maknanya masih menunjukkan makna itu. Tapi kalau di sini wawnya dihapus, udah beda makna, jadi rob, beda cerita. Oke ya, sip. Sudah bukan apa-apa. Oke, lanjut. Nah, tadi kita lagi bahas apa? Di sini ada double alif atau tidak? Untuk menyingkat waktu, saya terangkan gini. Ya, di sini ada double alif secara bacaan ada, ya, sehingga alifnya yang terakhir hanya menjadi zaidah dan tidak dibaca. Tapi secara tulisan sudah tidak ada karena alif di huruf setelah ba itu sudah dirubah menjadi waw. Kira-kira nangkep nggak? Tuh, cek. Ya, Ustaz. Coba, Ustaz. Oke, kalimat saya tadi bisa ditangkap nggak? Secara tulisan tidak ada double alif karena alifnya sudah diganti dengan waw. Salah satunya. Tapi secara bacaan tetap ada. Ada, tapi alif kedua menjadi zaidah ya. Udah clear ya? Jadi kenapa si Rasul Utsmani itu menjadi disiplin ilmu yang sangat luar biasa? Karena antara bacaan dengan tulisan itu beda gitu. Ya, seandainya tulisannya itu sesuai dengan bacaan, maka menjadi rasem apa? Imla'i. Imla'i. Nggih, nangkep nggih? Iya. Jadi bahasa Indonesia itu imla'i.
bahasa Indonesia imla'i. Tulisan sama bunyinya sama. Nggih, ya, bahasa Indonesia itu imla'i. Bahasa Inggris banyak. Enggak, banyak yang Nggih, ya. Dia rosem tersendiri. Nggih, oke nggih. Jadi clear. Maaf Ustaz. Jadi alif yang ada bulat di atasnya itu gimana Ustaz? Itu alif zaidah. Dia tulisannya saja ada, bacaannya dihilangkan. Oke. Makanya ada sifar. Ziyadatul maknanya apa Ustaz? Nah, ini nanti ada di hikmah, bukan di bab rosem. Dalam ijaz. ada daurat tersendiri. Oh, di ijaz. Jadi setelah Rasam Usmani nanti ada ijaz ya Ustaz? Kelas ijaz. Mantap. Nanti lihat situasi. Kalau ternyata memang menarik untuk kita kupas ya, kemudian itu bisa menguatkan pembelajaran Quran kita, nggak apa-apa, bagus. Dan itu luar biasa ya. Tertarik yang kemarin mi'at sama mi'at dan mi'at itu aja saya udah oke. Itu baru satu. Nanti ini makanya ini pasti kan ada semua ziyadah itu kan pasti kan ada ya ininya. Betul. Intinya Ustaz, kalau ada yang aneh-aneh, pasti ada makna yang harus kita gali begitu. Karena ziyadah fil mabna, ziyadah fil makna. Kalau ada tambahan dalam bangunan, ya, maksudnya di dalam tulisan huruf-hurufnya itu ada tambahan, pasti ada tambahan makna, dan itu kajiannya udah tafsir, udah panjang. Nah, jadi PR Ustadzah ini kan udah tahu nih, ternyata di sini ada tambahan, ini ada tambahan juga, ini ada tambahan juga. Tugas Ustadzah berikutnya adalah tambahannya itu maknanya apa, itu kerja Ustadzah harusnya. Kalau perlu bikin buku ya kan, tentang masalah itu udah jadi ulama ini, Masya Allah. Itu baru yang huruf-huruf gitu aja. Kalau saya agak salah, maaf ini sedikit ya, belok sedikit. Jadi maksudnya karena ada seperti kayak huruf-huruf tertentu yang dia pun ada maknanya juga kan, seperti mungkin huruf dot, huruf ugo itu. Nanti betul di bab bunyi ya. Bunyi huruf Arab itu menentukan makna. Kalau bunyinya serem itu maknanya berarti serem. Misalnya jahanam itu kan serem kan? Iya. Itu topiknya nanti, apa Ustadz? Maksudnya ada di Rasam Usmani atau di ijaz tadi atau? Dia ijaz termasuk lughah bahasa Arab. Lughah. Ya, dok rasa bahasa Arab itu nanti ada sendiri pembahasan ilmunya. Ini ilmunya Ustaz makin banyak aja nih ya, Masya Allah. Maksudnya yang belum diketahui ya. Ya justru belajar. Orang berilmu itu adalah orang yang tahu kalau banyak ilmu yang belum dia tahu, gitu nggih? Iya. Ya, jadi jangan tersindir ya kalau saya sampaikan Ustazah ini ilmunya banyak. Maksudnya adalah banyak yang belum diketahui. Malu Ustaz, bukannya tersindir, tapi malu karena merasa ilmunya masih kurang. Justru tugas Ustazah ini ya, mengantarkan generasi setelah kita ini, mereka harus lebih mendalam lagi secara keilmuan. Ya. Kemarin saya belajar pertanian, Ustazah. Kan saya belajar di Bumi Langit itu kan menerapkan pertanian secara Islami kan. Saya ketemu kitab namanya Al-Filaha. Nggak taunya Al-Filaha itu kitab Ibnu Awam ya di zaman kejayaannya Andalusia. Yang kita tahu Andalus kan bangunannya keren gitu kan, megah gitu kan. Yang dilupa oleh orang ternyata pertaniannya itu megah luar biasa, sustainable banget ya, sangat ramah dengan lingkungan ya. Desainnya itu desain yang sangat kuat sekali ya dalam merawat tanaman, mempersiapkan tanah, terus membuat aliran air, terus di situ disebutkan ada 585 tanaman yang dikupas butuhnya tanaman ini tuh apa, terus kalau sakit obatinya gimana, terus dia harus kondisi tanah seperti apa, terus kondisi airnya bagaimana. Pertanaman itu dikupas dalam kitab Filah itu. Waduh, batin saya ini ya Allah. Ayat-ayatnya juga diungkapkan gitu kan. Ayat Quran tentang pertanian itu apa? Ternyata Quran itu kitab pertanian loh.
ya. Terus setelah panen ya, setelah panen itu diapakan? Itu kita pertanian itu Quran itu. Fal yang duril insanu ila ta'am. Hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan tuh. Ya Allah. Udah panjang cerita lah ini kalau mau ke sana-sana ya. Silakan lanjut Ustaz. Nah, tapi kita belajar yang mendasar sekali ini ya tentang bagaimana Quran itu secara tulisan menggugah kita untuk mau memperdalam secara makna. Jadi tolong Ustadz-ustadzah semua jangan berhenti di sini gitu maksudnya ya. Ya, harus tambah lagi dengan ilmu dasar seperti ini bisa mempengembangkan lagi. Oke, berarti kalau bilgodati sudah nggih? Kamiskati sudah kebayang lah nggih permasalahannya kan? Semua sama ya. Bedanya kalau riba tadi itu memang ada alif ziyadah. Tapi kalau di kalimat bil godati tidak ada alif ziyadah ya. Coba Ustazah perhatikan. Semua selain riba terakhirnya tak marbutoh bukan? Iya. Nggih. Ya, jadi yang paling unik adalah riba dalam hal ini tanpa tak marbutoh. Ya. Nah, tak marbutoh ini apa maksudnya? Namanya tak yang tertutup. Marbutoh itu terikat ya. Tak itu kan, coba saya bikinkan coretan ya. Namanya tak itu kan begini kan? Ya. Ya, kalau kita bungkus ini taknya nih, kita bungkus, kita ikat, istilahnya dibungkus nih, menjadi ini, menjadi tak marbutoh. Nah, pertanyaan berikutnya, yang betul hak taknis Tak marbutoh. atau tak marbutoh ini? Tergantung dibaca ini apa Ustaz? Wasal. Ya sudah, kita bahas berikutnya. Jadi ternyata ada huruf H ditulis tak. Udah, Ustazah Murni, mohon maaf ya saya potong. Iya. Oke, jadi tak itu kita tahunya selama kan tak taknis dengan tak apa? Tak marbutoh. Nah, ternyata ada yang namanya hak taknis. Apa itu hak taknis? Hak taknis yang alhamdulillah. Ngarang saya. Ha, bukan ha ya, ini ha. Oh, tetap ha. Tenggorokan. Haun. Saya tahunya hatandih aja. Hadomir, hatandih. Oke. Ini saya baru dengar. Apa coba hak taknis itu apa Ustaz? Saya Google dulu ya Ustaz ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Tadi kan kita bahas ada tak taknis, tak marbutoh. Ada hak taknis berarti sama hak apa? Hak marbutoh gitu. Hak itu ada hak biasa, ada hak taknis. Nah, hak taknis seperti apa? Hak yang ditulis dengan tak. Ya kan? Jadi tak taknis. Menjadi tak taknis. Tapi aslinya dia itu apa? Hak. Aslinya itu tak marbutoh dia tuh. Kebayang nggak kira-kira? Kalau enggak langsung kita masuk ke Enggak kebayang. Enggak. Belum. Oke. Kenal hak taknis Kalau tapi yang di hak- Google. Hak taknis. Baik, sekarang saya tanya. Oke, sebentar. Ini bacanya gimana, Ustaz? Rahmat. Rahmah. Itu ya? Kalau dikasih harokat, rahmah. Matun. Gitu kan? Nah, ini namanya apa ini? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Tapi kalau dia disukun, Jadi ha. menjadi ha. Oh, itu Taknis. jadi hanya hak taknis.
Sebentar belum, ini nyimpulnya. Lompat dikit. Nah, ini kalau ini di wasol ya, rohmatun apa gitu kan. Kalau dia di wakof ya menjadi Rahmah dengan ha. ya, rohmah. Jadi hak. Ya kan? Iya. Kita sebut ini hak. Maaf. Kita sebut ini hak. Kita sebut ini apa? Ta. Ta. Tak apa? Tak Ta marbutah. Ya, marbuto. Nah, kita tahunya ini kan ada tak marbuto, ada hak. Tak marbuto ini kalau dia disukun atau dia diwakof, Menjadi ya, ha. dia menjadi hak, udah otomatis dari sononya. Makanya kalau kita ketemu kalimat tadi, as-sholah, az-zakah, itu berapa harokat? Boleh 2, 4 atau 6. Nah, ini pelanggaran ini. Rahmah. Oh. Az-zakah kan ada mat. Iya, Iya. ada matnya, Ustaz. Kita lihat cara bacanya. Tuh. Mat apa namanya? Belum keluar, Ustaz. Screen-nya. Oh, belum. Udah keluar Oh, tapi udah. kecil As-salat. tulisan. Oh, okay. Coba sekarang kita baca bil ghodah, kamiskah, ilan najah. Itu kalau berhenti di situ 2, 4, 6 tadi gitu nggak? Iya. Namanya mat apa? Mat arili sukun kan, Ustaz? Mat arid sukun. Enggak. Sukunnya asli atau arid? Oh, Biasanya ada harokatnya bukan Ustaz? Enggak, ini kalau kita berhenti kita lagi ngaji, ya kan? Wa aqimus shalah. Kita berhenti di situ. Itu mat apa namanya? mat akhir disukun. Saya tahunya mat arili Mat arid sukun. Loh, Tunggu sebentar. dia itu kalau tak, kita bahas tadi ya. Oh, Kalau dia tak, itu pasti wasol. Kalau hak pasti sukun, ya kan? ya tergantung. Nah, sukunnya ini sukun asli apa arid? Arid. Aduh, yang di tamar butuh atau yang di haknya Ustaz? Yang di hak lah. Kalau Yang di hak berarti sukun Asli. Asli. Nah, kalau sukun asli masa mat berarti arid? 6 dia Ustaz, bukan mat apa namanya? Tapi kan yang lazim. sukunnya kan huruf yang Berbaris, yang sebelum huruf sukunnya Ustaz. Az-zakah berarti kan ada alifnya sebelum Gimana? Hak. Alif ketemu sukun kan mat lazim. Mat lazim sukun asli. Ya, sukun asli. Tapi ditulis kan ada barisnya, Ustaz. Ada barisnya kalau tak. Kalau ini kan ada ha, ada ta. Jadi kalau wakof kita harus berpikir kalau dia itu sukun gitu, Ustaz. Sukun asli lah karena hak. Oh, jadi kita nggak bisa sebut dia mat arili sukun? Nggak boleh. Wah. Jadi selama ini Salah. Langsung mundur. Ini menurut satu pendapat. Jadi ada pendapat yang mengatakan ini mat lazim. Kenapa? Karena haknya ini sukunnya asli. Ketika dia berharokat, dia menjadi tak. Ketika dia berhenti, dia menjadi hak yang sukunnya itu sukun asli. Karena dia haknya tidak mungkin diharokatin. Karena kalau diharokat, dia menjadi tak. Tapi kalau mat lazim? Mat lazim kan haknya kalau sukun asli berarti mat lazim. Mat lazim mukhafaf gitu Ustaz. Apanya? Iya, sukun. Bukan tasdid kan? Jangan nanya mat lazim itu apa lo ya. Iya makanya tadi tanya itu mat lazimnya berarti kalau kan itu kalimi berarti mukhafaf atau musaqqal. Berarti ini mukhafaf karena dia sukun. Begitu. Enggak, kan dia bukan tasdid. Mat lazim kalimi itu ada wakofnya ya Ustaz ya. Saya nggak ingat kalimahnya itu apa aja kalau mukhafaf. Tapi kalau ini kan kalau musaqqal dia harus ada apa namanya? Ada tasdid dan
Memang ada nggak apa? Jadi dia wakaf pas di kalimat yang lazimnya. Ya ini. Kan umpamanya misalnya dabbah gitu kan? Oh, itu mah bukan lazim di haknya. Dia lazim di ketemu dengan dabbah alif ketemu dengan sukun. Jadi ada di akhir kalimat juga gitu ya Ustaz. Maksudnya ini kayak inilah satu-satunya mat lazim yang di akhir kalimat. Oh. Untuk ini. Jadi berarti kalau udah ada tak marbutoh, berarti kita harus dan kita sukun di situ, wakaf di situ, berarti kita udah otomatis harus berpikiran bahwa itu adalah hak taknis gitu Ustaz. Sebentar, belum. Jangan hak tanis dulu, jangan ngomongin hak tanis. Ini ngomongin hak dan tak. Maaf Ustaz. Jadi kalau kita berpikir itu mat arid disukun gimana Ustaz? Ya boleh sih. Oke. Ya, itu pendapat. Tetapi pendapat yang lebih tepat ini mat lazim. Oke, baik. Ya untuk orang awam kasihlah, nggak apa-apa dah mat arid disukun. Kan? Tapi untuk ahli ilmu harus sudah mulai berpikir. Masya Allah. Aduh, lagi nih Ustaz. Tapi cuma satu pendapat atau banyak pendapat Ustaz? Dua pendapat ini. Boleh tahu siapa Ustaz? Sebentar, saya korek-korek lagi nggak kitabnya ini kitab The Peace itu apa ya? Tersembunyi sekali ini kitabnya apa? Bahasan ini. Jadi tidak umum ya Ustaz ya gitu ya. Karena kalau menerangkan ini pun belum tentu orang yang bisa nerima. Orangnya bisa nerima. Iya Ustaz. Bisa nanti dipikir sesat pula saya nanti. Ya, ini di Budurul Zahiroh kalau nggak salah. Jadi kitab-kitab yang membahas detail khilaf-khilaf kecil. Tapi, gitu. Ya, it's nice to know ya Ustaz ya. Terima kasih sekali ya. Karena kita lagi membahas hak dan tak kan, harus clear di sini. Jadi ada satu kondisi tak itu berubah jadi hak, ya kan? Tapi juga hak bisa ditulis tak. Ya, jadi antara hak dan tak ini ada sesuatu memang. Gitu ya. Iya. Ini ada saya nemu nih Ustaz di ini, tapi di Google tapi lebih ke ini bahasa Arabnya. Oh bagus. Hak taknis yang dibuka taknis. Ya. Nah, udah clear ya antara hak dan tak. Baru kita masuk hak taknis. Ya, kalau di kasus as-shalah, az-zakah, al-hayah, semua ya, bil ghadah dan seterusnya, itu kan tak marbutoh, ketika dia diwakaf dia menjadi hak, ya kan? Nah, ada istilahnya tak marbutoh, ada taknis. Ternyata di hak sendiri pun ada hak yang marbutoh, ada hak yang taknis. Sampai di sini dipahami? Ada hak yang marbutoh, ada hak yang taknis. Sudah nangkap? Halo? Bingung Ustaz. Diulang dulu berarti Ustaz. Oh, diam itu bahasa. Allah karim. Hak, kita tahunya selama ini kan tak. Tak itu ada yang taknis. Ya kan? Nah, ini maaf. Ini namanya tak apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Marbutoh itu pasti terikat. Ya, terikat atasnya, ya, tertutup. Ini terbuka, ini tertutup. Ya kan? Oke. Nah, ternyata ada yang namanya hak marbutoh, ada yang namanya hak taknis. Ini namanya hak marbutoh, MRBTH gitu ya. Ini namanya hak apa? Hak taknis. Taknis nulisnya gimana? Hak taknis ini saya tunjukin itu hak taknis. Itu kayak ta ya? Iya, itu juga
tak marbuto juga kayak hak. Ini saya hilangkan titiknya ya. Dulu kan zaman Nabi nggak ada titik kan. Saya hilangkan titik dah biar adil dah. Terus Ustadz kalau itu tak maftuhah. Ya, tak taknis itu disebut tak maftuhah juga. Maftuhah sama ya. Nanti hak taknis juga disebut hak maftuhah juga. Oke. Jadi bentuknya itu sebetulnya sama Ustaz, cuma Sama. beda. Tapi aslinya itu apa itu yang lagi mau kita bahas. Nah, clear ya? Antara tak taknis, hak taknis, tak marbutoh, hak marbutoh. Ya kan? Kenapa begitu? Karena aslinya tak, dia kondisi tertentu menjadi hak. Nah, hak taknis itu aslinya hak, tapi kondisi tertentu menjadi tak, gitu ya. Oke, nah beres. Nah, ternyata hak taknis itu dalam Quran ada, ya, hak yang ditulis dengan huruf tak taknis, ya, tak maftuhah, tak terbuka. Dan ada dua bagian, ya, ada kismun, ini buahnya ini, kismul awal dan kismus sani, ya. Bagian pertama sepakat dibaca ifrad atau tunggal. Yang kedua khilaf, dibacanya ini ifrad atau jamak, ya. Ifrad itu tunggal, jamak itu lebih dari 3 ya, 3 ke atas. Sampai sini kalimat saya dipahami? Supaya lebih jelas langsung contoh. Nah, tadi kata rahmatun aslinya gimana Saudara? Oh, aslinya pakai tak marbut. Nggih. Ternyata di Al-Qur'an pakai apa? Pakai tak. Beta. Tak, namanya jadinya apa? Hak taknis. Hak taknis, pinter, alhamdulillah. Dah beres berarti pelajaran hari ini. Belum. Belum ya? Ya bagus nih Ustadz. Nih saya sering berpikir nih yang rahmat sama ya pokoknya yang kenapa pada ini tertentu kita bilangnya kan rahmah atau nikmah gitu ya. Enggak. Ya dijawablah sama Ustadz sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti selama ini bertanya-tanya tapi nggak ada yang bisa ditanya gitu ya. Nggak tahu mau nanya ke siapa. Saya itu sedih campur dilema ya. Jadi saya dulu ngaji itu mau nanya itu sungkan Ustaz. Ya. Tapi giliran saya ngajar, yang nanya itu seenaknya. Enggak maksudnya dulu saya kalau mau ngaji ke kiai itu ya, mau nanya itu takut kalau kiai nggak bisa jawab gitu kan, atau kebodohan saya gitu kan, takut memberikan beban ke kiai atau apa. Saya juga nanyanya juga nggak jelas gitu kan. Takut banget gitu. Giliran ngajar orang-orang seenaknya nanya gitu kan. Ya, alhamdulillah. Kok dulu pasti mikirnya kenapa dulu saya nggak begitu gitu ya. Ya, kan? Ya enggak lah, enggak menyesal saya menghormati guru saya. Saya takut nanya, takut nggak ilmiah Ustadz. Takut nanyanya nggak ilmiah. Iya. Macam-macam lah alasan nggak berani nanya itu, entah karena takut nggak ilmiah, entah menghormati guru gitu kan. Biasaan. Saya baru mau kasih testimoni Ustadz. Ustadz, Kak, enak nih kalau ditanya walaupun lagi jelasin kalau ada suara A, jadi langsung ya Ustazah, ada yang mau ditanyakan gitu. Jadi kan itu kan menimbulkan keberanian gitu Ustadz. Alhamdulillah lah. Kalau dicuekin aja. Jadi enak di peserta, berat di saya gitu ya. Tapi Ustadz juga ini kok apa namanya istilahnya fair juga. Maksudnya kalau Ustadz belum tahu, Ustadz bilang bahwa oke, nanti saya cari lagi ya. Itu daripada maksudnya menjaga image gitu, jaim gitu. Saya itu nggak pernah jaim. Ya? Saya nggak punya image gitu ya. Ya makanya. Sehingga nggak perlu dijaga. Kan orang nggak sempurna gitu. Maksudnya nggak wajar kalau Ustadz ada yang nggak belum benar-benar. Saya maaf Ustadz, homework Ustadz banyak-banyak banget. Gimana? Homeworknya banyak banget. PR. Apa itu? PR maksud. PR-nya. Loh, berpuluh-puluh. Enggak Ustadz. Enggak kayak yang kemarin kan banyak itu Ustadz.
Yang mana Ustaz? Enggak, Ustaz. PR gimana? Iya, Ibnu iya. Katsir kali ya. Iya, Yang Ibnu kayak ya pokoknya Ustadz kalau kasih PR itu bukan 1, bukan 2, tapi 10 lebih, Win. Oh, 20. Mah, Makanya. Loh, Ustazah ikutan yang Ibnu Katsir. Iya, Ustadz. Ya, itu bagus ya, tolong dijawab ya. Itu baru satu bahasan ya, belum usulnya, belum dalam-dalam ya, baru ta'awud dan basmalah doang kan? Masya Allah. Siap-siap 100 PR Ustazah. Ya Allah, Ustadz. disimpan. Enggak, karena Karena gini, saya merasa ya, ketika membuat PR itu, saya itu merasa dendam saya terbalaskan. ya, jadi kan kalau misalnya adik dikasih soal itu, kalau saya pemikiran gini, saya simpan. Kalau saya belum sempat, saya simpan. Dan yang saya tahu kalau dikasih PR itu berarti di situ ada kekhususan lah istilahnya. Ada yang kalau dengan kita jawab, kita jadi tahu itu. Oke. Gitu lah. Udah Ustaz, lanjutin kasih. Saya sebenarnya pengen lebih banyak ngasih PR sama Usman, tapi saya nggak tega. Nggak apa-apa Ustaz, tulis aja. Ya, kan kita panjang kan sebulan. Kalau Ibnu Katsir kan seminggu ya, nggak sampai ya. Kalau ini nanti kalau saya sudah menganggap Ustazah semua udah kuat, nanti saya kasih PR insya Allah juga nggak kalah banyak. Iya, boleh. Iya ya, nggak wajib jawab kok ya. Justru kalau nggak jawab saya senang. Kenapa? Nggak ada beban ngoreksi. Oke, lanjut. Rahmah. Jadi ini rahmah aslinya. Ya. Nah, dalam Rasam Usmani itu kalimat rahmah tertulis dengan tak maftuha itu ada di 7 tempat. Ya. Nggak ada yang lain. Yang lain pakai tak marbutoh. Ya, yang ini di 7 ini khusus di sini itu ada tak maftuha. Sebenarnya kalau mau lebih mendetailkan itu Ustazah cari itu. Kenapa di Quran ada rahmah pakai tak maftuha, ada rahmah pakai tak marbutoh, pasti ada beda rasanya. Ya, tapi bukan bahasan kita ya, karena Rasam Usmani kalau ditarik-tarik ke sana tambah pusing lagi nanti gitu ya. Jadi panjang ya ceritanya. Ceritanya panjang daurahnya nggak selesai sebulan ya. Jadi rahmah terkadang ditulis apa? Tak maftuha, terkadang tak marbutoh. Yang tak maftuha ini ada 7 tempat. Ya, di slide ada ya, kelihatan kan? Nanti dibagikan kok. Udah diterima belum yang ini, yang PDF ini? Udah. Udah ya saya kemarin. Sudah diterima tapi belum dibuka. Nah, itu cuma sampai badar aja. Kenapa, Ustazah? Sampai badar. Nggak salah. Enggak, yang badal kedua, yang ini justru yang pertama di kiri. Yang bukan pertama sih. Judulnya Rasam Usmani. Hilyatul Tilawah Rasam Usmani. Oh, bahan dasarnya. Yang ini sudah? Yang kemarin sudah atau belum ya? Yang bahan dasarnya yang berupa kitab kan? Kitab Hilyatul Tilawah sudah. Sudah. Yang di Google dari udah, Google pokoknya, Drive itu udah. Ustazah nggak boleh alasan, pokoknya sudah. Pokoknya sudah. Paling masalahnya adalah belum dibuka. Iya, masalahnya adalah pada manusianya. Oke, lanjut. Rahmah tak seperti itu ya. Nikmah. Nah, untuk nikmah ada 11 tempat Ustazah. Ya. Nikmah yang pakai tak maftuha. Ada yang mengatakan kalau tak maftuha itu terbentang untuk semuanya, kalau tak marbuta itu khusus untuk orang tertentu ya, itu nggak tahu saya. Ya, silakan digali nanti ya. Lanjut, kata sunnah. Ya, sunnah itu kan harusnya tak marbuta ya, artinya ya tak marbuta. Maaf Ustaz, kalau wakaf di kata ini dia jadi ha apa tetap ta? Nah ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya saya mau nanya ini ya. Ustaz itu pinter banget ya. Saya baru mau berucap gitu, malah gimana ya? Saya duluin deh, Ustazah. Kalau mau berhenti di sini bacanya gimana? Ayo baca, jawab. Enak aja nanya ke saya. Jadi tak sukun Ustaz. Tak, bukan hak. Bukan. Kan tulisannya pakai ta.
Ayat Yakin, Ustaz? aslinya mana, Ustaz? Ini ayat aslinya kelihatan. Kecil. Yang nomor berapa, Ustaz? Sunnah ini kan, ya semuanya kan tak marbuto kan sunnah. Wa ya'udu faqad sunnatul awwalin. Kalau berhenti di sunnat, masa gitu sunnat? Sunnah ya Ustaz. Sunnah. Tapi dari mana Ya kalau Allah. mau baca sunnah? Ya kan aslinya dia tak marbuto. Kan nggak tahu, Ustaz, kalau itu aslinya. Ya kan setelah tahu kan jadi beda cerita. Tapi wakaf di situ nggak bagus, Ustaz. Ya, itu jarang. Ya, Karena makanya itu nggak masih pernah hanya berpikir ya. Ya, jadi kalau saya boleh berpendapat seandainya saya itu ulama gitu ya. Ini udah kayak gaya banget ya. Saya kalau itu ulama ya saya katakan ini tidak layak berhenti di sini. Ya kan? Tetapi seandainya ditanya, ya Ustadz, kalau berhenti di situ gimana? Saya akan jawab. Ya, jawabnya bisa dua cara, bisa sunnat menghormati Rasul Utsmani, sunnah menghormati aslinya tak marbutoh atau hak taknis. Tapi dalam ini berarti ada kaitannya dengan bahasan tajwid nggak, Ustaz? Ya iya, kalau Iya, berhenti kan? di situ kan namanya wakaf ibtidak bahasanya. Sebenarnya pertanyaannya nggak sesuai dengan kajian kita Rasul. Iya. Ya, tapi jawabannya begitu ya. Seandainya saya ditanya nih, gitu kan, saya jawab di situ bukan tempat yang bagus untuk wakaf, ya kan. Tetapi seandainya ditanya, ya kan, berhenti di situ gimana caranya? Terpaksa kita jawab, ya, sebagai kajian ilmiah. Yang pertama adalah sunnat, hormati mushaf. Cara kedua adalah sunnah karena aslinya di situ tak marbuto atau hak taknis. Tadi lanjutan pertanyaan saya tadi, kalau misalnya apakah ini dibahas di kitab tajwid, Ustaz? Ada. Ini lagi-lagi permasalahan rinci yang tidak ada di tajwid umum. Tidak ada ya? Oke. Okay. Karena belum pernah baca memang saya. Kalau mau cari di kitab-kitab yang lebih dalam, rujukan-rujukan, mungkin akan ketemu sebagaimana bahasan yuhyi gitu kan. Tuhyi itu juga susah, tetapi ada beberapa qaul ulama yuhyi di situ disuruh dua ya karena aslinya dia memang dua ya, yuhyi maka matobi ada mengatakan yuh tanpa memanjangkan ya. Alasannya apa? Alasan yang pertama ketika pakai yuhyi dia karena double ya aslinya, tapi ketika membaca yuhyi nggak pakai ya-nya dua harokat, dia menghormati Rasul Utsmani. Dan itu jawaban apa ya? Jawaban yang tidak layak dipraktekkan gitu. Nangkep Ustaz? Iya. Tidak semua pertanyaan itu harus diamalkan ya. Terkadang pertanyaan itu hanya untuk meneliti ilmiahnya seperti apa. Ya. Berandai-andai gitu kan. Tapi mungkin saja orang jatuh ke situ ketika apa? Kehabisan nafas misalnya kan. Tapi kan bukan sebuah pilihan yang baik berhenti di situ gitu. Nah, pertanyaan yang bagus nggih. Sementara jawaban saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sunnah nggih, sunnah di sini ada berapa tempat? Atau kita tulis sekalian nggih. Rohmah. 7. Ada berapa tempat Rohmah? 7. Kok nempel terus? Fonnya. Kalau udah begini ini harus ngulang. Rahmat. Oke. Kalau nikmat? 11 tempat. Oke. Sunnah? Sunnah belum. Belum disebut. 5 tempat. Sunnah itu bisa di Al-Anfal, sunnatul awwalin. Bisa di Ghafir, sunnatallahillati.
Ya, fahal yang guruna illa sunnatul awwalin di surah Fatir itu tiga-tiganya ada. Ya, falang tajri sunnatil tabdila walang tajri sunnatillahi tahwila. Itu jadinya total adalah 5. Berikutnya kata imro'at. Ini menarik ini ya. Ini hampir-hampir kemarin waktu kenapa di mukadimah itu saya mengangkat ijaz sedikit supaya kita ada gambaran lah bahwa kajian kita ini sebenarnya adalah arahnya harus ditingkatkan ke arah tadabbur kan gitu. Nah, imro'ah di sini terkadang taknya maftuhah, terkadang taknya marbutoh. Ya. Nah, kenapa tak maftuhah gitu kan? Kenapa tak marbutoh? Nah, nanti kajiannya tersendiri. Nah, kata imro'ah di sini ada berapa tempat? 7 tempat di 7 tempat. Ya, idqalatil imra'atu Imran. Kemudian Imratul Aziz. Kemudian Imra'atul Aziz lagi, Imra'atul Fir'aun, Imra'atul Nuh. Ya. Nah, nanti ada kajian ya, bedanya imro'ah pakai tak dengan pakai ta marbutoh. Lanjut, qurratu ainin. Ada berapa tempat? Hanya 1. Ya, qurratu ain. Ada di Qasas. Kemudian ini jannat. 1 tempat ya. Kemudian fitratullah juga 1 tempat. Baqiyat 1 tempat. Ibnata Imrana 1 tempat, Yasajarot juga 1 tempat. Ini semua yang ditulis secara apa? Mufrad, 1 orang, 1 benda, ya. Termasuk laknat. Ya. Kalau laknat di berapa tempat laknat? Halo? Ya. Ini kita ulang lagi ya. Kata laknat. Laknat ada di 2 tempat. Kemudian maksiat. Juga di 2 tempat. Terus kata kalimat di 1 tempat. Sudah? Oke, lanjut. Nah, sekarang yang khilaf. Ya, khilaf antara apa? Dia dibaca mufrad atau jamaah atau jamak. Ya. Misalnya ghoya batil jub. Surah Yusuf 10 dan 15. Ini qiraat nanti urusannya ya. Iya. Ayatun ya, ayatun ayah kan harusnya tak marbutoh di sini ayat menjadi dia ada yang mengatakan mufrad, ada yang mengatakan jamak. Ya, fil ghurufat juga sama. Bisa fil ghurufah atau fil ghurufat. Ala bayyinat juga sama. Ada bayyinat, ada bayyinah. Min samarot jamak, kalau mufradnya min samarah gitu ya. Jimalatun sufur ya, ada dengan mufrad ya. Kalimah juga bisa kalimatun. Hakot kalimat juga sama kalimat ya. Al-hakot alim kalimat. Fafihi khilaf. Ya, di semua yang disebutkan tadi itu khilaf.
Kemudian kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Ini juga sebagian mushaf tertulis dengan hak, sebagian lagi dengan tak. Ya. Jadi ini yang dibahas secara kesepakatannya begini, khilafnya ini gitu nggih. Ini kita belum masuk ke teknis satu mushaf kita teliti belum. Setelah ini nanti kita akan meneliti misalnya haduf alif dari Al-Fatihah sampai An-Nas apa saja. Nanti ada Ustaz. Waduh, 30 juz. Ya, jadi membahas muskilatul kalimat, masalah haduf alif atau isbat alif. Ya, itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, nanti pendapat Imam Abu Dawud bagaimana, Imam Ad-Dani gimana, itu seru. Kira-kira mulai kebayang, Ustaz? Mulai mabuk. Mabok. Enggak, ya sudah kita enggak jadi gitu deh. Jangan mabok ya. Antimo. Siap. Oke, nggih, lanjut. Nah, ini terakhir ini. Ya. Ada kalimat-kalimat khusus. Kalimat khusus itu apa? Sepakat ulama rosem ya, dia ditulis dengan hak ta'an aidon. Ya, contohnya dzatu mardoti. Ya, itu kalimat khusus. Dimanapun berada dzat selalu Ditulis apa? dengan apa, Ustaz? Ditulis dengan ta. Hak ditulis dengan ta. Hayhat juga sama. Walata hayna manas. Allata. Ya abati. Ya abati itu aslinya taknya marbutoh, tapi menjadi maftuhah. Udah clear? Selesai? Atau udah hang? Oh iya, udah jam 10.28, Mbak, itu udah selesai ya. Nanti kita lanjut ya ke kesempatan berikutnya. Tenang, file presentasinya masih ada lagi ya. Jadi nggak kehabisan materi ya. Ini ada Rasul Usmani 3. Ini bocoran sedikit, kayak gimana ya? Oh, belum selesai. Ustaz, yang kemarin sudah di-share ya, Ustaz ya? Yang ini sudah. Sudah ya? Saya nggak lihat, nggak ada. Tapi belum sampai sini Ustadz pembahasannya. Oh, iya. Itu terakhir itu di bagian yang sepakat ulama alif ditulis waw itu yang terakhir. Oh, jadi belum lengkap nggih? Nah, Ustadz. Oh, itu berarti yang minta buru-buru itu. Jadi salahin yang minta. Ustaz. Ustaz Murni. Siapa itu ya? Siapa itu? Nggih ya. Baik, sementara gitu Ustaz nggih. Semoga bisa ilmunya meresap ya. Jangan sampai terbang-terbang ngawang-ngawang. Ala kulli hal kita tutup subhanallah. Besok tidak ada kelas ya, Ustaz ya? Harusnya tidak ada, tapi karena besok itu saya posisi saya ada di luar Jawa Barat. Ya, kalau saya di Jawa Barat saya pasti jadwal ngaji. Oh, oke. Jadi jalan terus besok. Insya Allah jalan terus. Ya, Ustaz. Cukup ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Kalau